Kita sering ngedenger ya, Intan juga sering cerita orang yang awalnya miskin, berjuang keras, banting tulang, sampai akhirnya dia menjadi crazy rich. Seperti Lee Ka-shing, Stanley Ho, dan Chong San-chan. Hari ini Intan mau menceritakan kebalikannya, yang mana ada crazy rich triliuner dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 1 se-Asia tahun 2015 dan 2016, sampai bisa ngebeli Atletico Madrid. Teman-teman yang suka bola pasti tahu Atletico Madrid ini klub sepak bola bergengsi. Lah kok sekarang dianya ini jatuh miskin. Hartanya bukan cuman 0 tapi minus. Ini kalau teman-teman cowok ngadepin peristiwa kayak gini ya sudah diangkat terus jatuh. Wah, kalau nggak gila saja syukuran loh ini. Nama mantan triliuner ini adalah Wang Jianlin. Di video ini Intan mau ngebahas siapa itu Wang Jianlin dan kenapa kok dia itu sekarang bisa jatuh miskin. Tacha ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini kaos spesial Xinjia, gambar naga kayu. Gambarnya kenapa kok kayak gini? Ada filosofi di balik gambar tersebut. Intan pernah bahas di video ini, di deskripsi juga Intan taruh. Karena sekarang sudah close PO, jadi nggak bisa order, tapi teman-teman bisa order lagi nanti tanggal 1. Kalau teman-teman butuh diingetin, bisa chat admin Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Wang Jianlin lahir pada tanggal 24 Oktober 1954. Ayahnya Wang Jianlin adalah seorang petani. Selain petani, dia adalah pejuang kemerdekaan Tiongkok. Petani itu ya ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi kaya pun ya nggak sampai kaya-kaya gimana gitu ya. Ayahnya Wang Jianlin itu pernah ikut long march-nya Mao Zedong. Apa itu long march? Jadi pada saat pertikaian antara Partai Komunis dan Partai Nasionalis, Partai Komunis itu lari. Nah, larinya itu disebut long march karena yang ngikut Mao Zedong selaku pemimpin Partai Komunis ya itu banyak. Kalau teman-teman pengen tahu detail long march ini, Intan pernah bahas. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Terinspirasi dari bapaknya, Wang Jianlin ini di usia yang ke-15 tahun mendaftarkan diri menjadi tentara. Lah kok bisa umurnya 15 tahun sudah bisa jadi tentara? Karena Wang Jianlin ini memasukkan identitas umurnya. Dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya, kalau Wang Jianlin ini selain nekat, dia juga berani. Karena Wang Jianlin ini orangnya gigih, orangnya rajin. Di usia yang ke-27 tahun, Wang Jianlin bisa menjadi komandan. 17 tahun setelahnya, Wang Jianlin bekerja sebagai pegawai kantor di kota Dalian. Saat menjadi pegawai kantor, Wang Jianlin ini bisa dibilang dia sudah megang duit, meskipun belum kaya-kaya amat. Di tahun 1988, di usianya yang ke-34 tahun, Wang Jianlin ini nekat pinjem 80.000 USD dan mengambil alih pengembang properti kecil Sikang Residential Development. Dipegang Wang Jianlin ini guys, perusahaan itu menjadi pesat sehingga di tahun 1992 sudah bisa menjadi perusahaan terbuka. Apa itu perusahaan terbuka? Perusahaan terbuka itu berarti perusahaan itu sudah bisa menjual sahamnya kepada publik. Wang Jianlin juga merubah nama Sikang Residential Development menjadi Thailand Wanta. Thailand Wanta memiliki lebih dari 21,50 juta meter persegi real estate komersial utama di seluruh daratan Tiongkok. Besar banget nih guys. Termasuk 168 Wanda Shopping Plaza, 82 hotel mewah, 213 bioskop, 99 pusat perbelanjaan, dan 54 pusat karaoke. Perusahaan ini juga menjadi pemilik teater terbesar di dunia pada tahun 2012 ketika mengakuisisi AMC Theatres. Ia membeli AMC Theatres berbasis Amerika dengan harga 2,6 M USD. Nggak berhenti di situ. Pada tahun 2004,
Wang Jianlin ini ngebangun mini Hollywood. Yang mana di mini Hollywood itu dia memanggil Leonardo DiCaprio, Kate Beckinsale, John Travolta yang pada saat itu merupakan artis besarnya Hollywood ya, sebagai brand ambassadornya. Untuk ngebangun mini Hollywood aja dia sudah mengeluarkan 8M USD. Wanta Group itu semakin hari semakin berkembang pesat, semakin hari semakin besar, sampai bisa mengembangkan perusahaannya di Spanyol, mengambil proyek hotel bernilai miliaran dolar di London dan New York, serta properti di India. Di Amerika juga banyak proyeknya, Intan nggak sebut satu persatu ya, karena banyak banget ini proyeknya. Talian Wanta ini besar-besar proyeknya. Yang keren nih, pada bulan Januari 2015, Wang Jianlin itu membeli 20% saham klub sepak bola Spanyol Atletico Madrid sebesar 45 juta euro. Keren banget loh, Atletico Madrid ini grup yang sangat bergengsi. Pada tahun 2015 sampai 2016, Wang Jianlin ini dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 1 se-Asia. Dan Talian Wanta pun juga dinobatkan sebagai salah satu pengembang real estate terbesar di dunia. Berawal dari tahun 2016, dari mimpinya Wang Jianlin kepingin ngebangun taman hiburan setara Disneyland. Malah mimpinya ini menghancurkan rekeningnya. Awal kebangkrutannya itu bermula dari dia salah hitung. Salah hitungnya itu bukan cepek nopek guys, tapi 58M USD atau setara 784 T rupiah. Itu salah hitungnya, selisihnya segitu ya. Padahal ya, dia di tahun 2015 kan dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 1 se-Asia nih ya. Asetnya dia itu loh guys, kalau dihitung itu USD 46M atau kalau dirupiahkan 644 T. Jadi bisa teman-teman hitung sendiri ya. Asetnya dia sama hutangnya dia, lebih besaran hutangnya. Untuk melunasi hutang-hutangnya, Wang Jianlin ini menjual aset-aset berharganya seperti hotel, taman hiburan, pusat perbelanjaan, proyek-proyek pariwisata, bahkan kepemilikan saham Atletico Madrid dan AMC Entertainment itu juga dia jual semua. Itu meskipun sudah dijualin aset-aset besarnya, belum cukup untuk nutup utangnya. Firma finansial Jensen & Co itu sempat menganjurkan Wang Jianlin untuk menjual semua aset-asetnya dalam dan luar negeri. Jadi benar-benar nol, semua dicairkan. Wang Jianlin tidak punya ladang untuk diolah, tapi nggak diturutin sama Wang Jianlin. Kalau dia ngejual semua asetnya, gimana dia bisa bekerja, gimana dia bisa muter uangnya. Wang Jianlin bilang, meskipun semua asetku dijual, tak cairkan semua, tetap aja nggak bisa nutupin utang-utangku. Kondisi Wang Jianlin ini diperparah pada saat COVID berlangsung. Seperti yang kita ketahui, hampir semua pendapatan Wang Jianlin ini bergantung kepada keramaian, seperti mall, hotel, tempat hiburan. Yang mana pada saat pandemi, pemerintah itu nyuruh tutup. Kasian banget Wang Jianlin ini pas pandemi. Ada salah satu anak perusahaannya Wang Jianlin, Wanta Film. Ini baru satu anak perusahaan loh ya, dilaporkan selama pandemi itu ruginya 1 T. Ditambah lagi pemerintah Tiongkok selama pandemi itu memperketat pasar kredit, dan ini ngebikin para investor itu was-was kalau menanamkan modal di properti. Keuangannya Wang Jianlin itu tambah sulit banget ini pada masa pandemi, tambah ancur-ancuran dia. Sudah jatuh ketimpa tangga pula Wakil Presiden Wanta Group yang bernama Liu Haipo. Lah kok dia diberitakan kesandung korupsi? Ini kebacut sih, perusahaan lagi di ujung tanduk loh. Perusahaan lagi sakit loh, kok dia tega-teganya ya korupsi, bukan malah membantu untuk membangkitkan perusahaan. Padahal Liu Haipo ini sudah dipekerjakan di Wanta Group itu 10 tahun, kok nggak ada loyalitasnya ya.
Yang bikin lebih prihatin lagi, Wang Chenlin ini cuma punya satu anak laki-laki, yaitu Wang Secung. Yang mana saat lahir ceprot sudah kaya raya. Ya, dia cakep sih, ini nih fotonya ya. Orang berduit mah kebanyakan cakep ya. Kuliahnya di London pula. Pada suatu hari dia dikasih 1T sama Wang Chenlin, suruh buka usaha, suruh mengembangkan 1T itu. Bukannya berbuah, bukan berkembang, tapi malah rugi. Wang Secung ini juga hobi banget flexing-flexing di sosmed. Ini nih, anjingnya Wang Secung dikasih arloji emas, merek Apple. Juga dikasih 8 iPhone. Ngapain coba anjing itu dikasih iPhone? Emang anjing itu bisa WA-an? Bukannya gimana ya guys, Intan pernah pakai iPhone. Dan satu doang. Dan itu pun Intan bingung banget pakai iPhone. Lah ini anjing dikasih 8 iPhone. Emangnya anjing itu bisa lebih pintar dari Intan apa gimana? Selain itu anjingnya juga dikasih aksesoris dengan brand-brand ternama kayak LV, Hermes, diajak ke luar negeri pakai private jet. Akunnya, sosmednya di mana Cek Intan? Ada di Weibo, tapi sekarang sudah hilang. Intinya kayak gini, ini dia pamer-pamer itu saat bapaknya itu pilot lah, kok bisa gitu loh. Saat Intan ngebikin video ini, kondisinya Wang Chenlin ini masih dalam kondisi struggle untuk nutupin hutangnya. Ya semoga Wang Chenlin ini bisa segera menutupin hutangnya. Makanya ya guys ya, ada mitos di Tiongkok, generasi bisnis itu nggak bisa sampai lewat dari 3 keturunan. Katanya generasi pertama itu yang membangun, dia miskin, susah-susah, akhirnya dia bisa jadi kaya. Generasi kedua yang tahu rasanya miskin itu ndak enak, yang bisa merasakan kesuksesan, akhirnya dia bisa membesarkan. Yang ketiga yang lahir ceprot sudah kaya raya, bisanya ngehancurin. Bener nggak? Sayangnya kasusnya Wang Chenlin ini bukan tumbangnya di generasi ketiga, malah tumbang di generasi kedua ya, karena Wang Secung itu tidak pernah merasakan susah. Gimana nih sama teman-teman? Apa teman-teman berniat membangun bisnis untuk keturunan-keturunan? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau nambah-nambahin seperti biasa. Silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.